Setelah kita tadi membahas mengenai perbandingan ITIL dengan COVID, sekarang kita lihat untuk perbandingan ITIL dengan ISO. Nah, untuk ITIL itu fokus kepada service delivery dan ISO itu ada dua. Yang pertama adalah ISO primary dan ISO secondary. Nah, untuk ITIL bagian service level management itu lebih sama konsepnya dengan ISO secondary pada poin 4.2.2, yaitu terkait dengan security requirement in third-party contract. Dan sedangkan untuk bagian financial management for IT service pada ITIL, itu tidak ada dokumen yang sama pada dokumen ISO, baik di primary ataupun di secondary. Nah, sementara untuk capacity management, itu untuk ISO, itu memiliki yang primary memiliki pada dokumen yang sama pada poin 8.2.1 terkait dengan namanya capacity planning, dan pada ISO secondary itu ada di 8.2.2 terkait dengan sistem planning dan acceptance. Nah, sementara untuk bagian IT Service Continuity Management hanya memiliki kesamaan dengan ISO pada primary, yaitu di poin 11 terkait dengan Business Continuity Management. Nah, sedangkan untuk Availability Management itu tidak ada pada ISO primary, tapi ada pada ISO secondary, yaitu pada 4.3.1 terkait dengan Security Requirement in Outsourcing Contract, dokumen 8.2 terkait System Planning and Acceptance, dokumen 8.5.1 terkait dengan Network Control, dokumen 8.7.4 terkait dengan Security of Electronic Mail, dan dokumen 9.5.5 terkait dengan Use of System Utilities, dan dokumen 12.1.7.3 terkait dengan Quality and Completeness of Evidence. Nah, tentu kita bertanya apakah perbedaan antara ISO primary dengan ISO secondary. Nah, untuk ISO primary itu terdapat hubungan langsung yang merupakan sama. Nah, untuk ISO secondary itu hubungannya tidak langsung. Nah, untuk sumbernya ini kita ambil dari sciliani.com. Nah, ini adalah bagian keduanya. Untuk bagian service desk, pada ISO primary tidak memiliki dokumen yang sama, tapi pada secondary terdapat pada dokumen 6.3.2 terkait dengan reporting security weakness. Nah, untuk incident management pada ISO primary itu ada pada poin 8.1.3 terkait dengan incident management procedure, dan pada secondary-nya ada di 6.3 terkait dengan responding to security incident dan malfunction. Nah, terkait dengan change management, itu ada pada dokumen ISO primary pada poin 10.51 terkait dengan change control procedure, dan pada secondary itu ada 3. Ada di 422 terkait dengan security requirement in third party contract, 812 terkait dengan operational change control, lalu 831 terkait dengan control against malicious software. Nah, bagian release management itu hanya dimiliki perbandingannya dengan ISO secondary, yaitu ada dua dokumen, yaitu pada 1041 terkait dengan Control of Operational Software, dan 1052 terkait dengan Technical Review of Operating System Change.